Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo guys, apa kabar kalian? Wah, udah tahun baru nih. Apa resolusi kalian di tahun ini? Aku sih harapannya di tahun ini bisa jadi pribadi yang lebih baik ya daripada tahun sebelumnya. Begitu juga buat kalian, para pendengar di BSWell. Semoga di tahun ini ekonomi kalian semakin membaik, semakin beriman, atau makin langsing dan six pack. Atau semoga tahun ini bisa segera dapat pasangan ya. Cia. Buat yang para jomblo nih. Pokoknya selamat membuat resolusi walaupun semangatnya cuma di awal, habis itu lupa. Resolusi mulu, padahal yang sebelumnya belum kesampaian tuh. Oke, kali ini aku akan membawakan cerita horor kembali tentang seorang wanita yang dihantui sosok mengerikan. Waduh. Dengan judul Hantu Mbak Putri, based on true story in 1995. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebuah cerita tentang seorang cucu kesayangan yang didatangi oleh sosok mirip neneknya yang sudah meninggal. Kejadian ini terjadi pada tahun 1995 di Jawa Tengah. Aroma khas kain jarik menusuk melewati hidung Rita, bersamaan dengan redupnya lampu belajarnya secara tiba-tiba. Rita menoleh ke belakang dan aroma itu kini seperti tepat berada di depan batang hidungnya. Ah, Bauti, ucap Rita dengan kata yang sedikit bergetar, dan aroma itu pun hilang dan tak terasa air mata Rita menetes. Sudah selama seminggu terakhir ini kejadian seperti ini terus berulang. Entah apa penyebabnya, Rita tak tahu pasti. Aroma kain jarik itu adalah bau khas dari Mbak Putri, nenek Rita yang sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Sebagai cucu yang tinggal satu atap, Rita tentu hafal dengan aroma khas itu dari saat pertama kali dia kembali menciumnya 1 minggu yang lalu. Dari meja belajar, Rita pindah ke tempat tidur, sambil mengusap air mata dan duduk memeluk kedua kakinya. Antara takut bercampur sedih dan bingung, dia mencoba menerka kejadian ini. Tentang aroma Mbah Putri yang selalu muncul di waktu dan jam yang sama. Mungkin karena aku kangen aja sama Mbah Putri, tampiknya dalam hati. Mungkin wajar bila itu yang Rita tengah rasakan, karena memang sejak ibunya meninggal 18 tahun yang lalu, Mbah Putri lah yang menggantikan sosok ibunya dan merawat Rita. Rita melihat sosok nenek sekaligus ibunya dalam raga yang sama, yaitu raga Mbah Putri. Jadi wajar bila dia menjadi orang yang paling merasakan kehilangan. Karena jujur saja, sejak setahun yang lalu hingga malam ini, Rita memang selalu rindu dengan Mbah Putri. Rita kembali menata nafasnya, mengipas wajahnya agar air matanya tak keluar lagi. Ia pun kini merebah di ranjang kapasnya itu. Seraya dalam hatinya mengucap doa untuk Mbah Putri. Jam terus berjalan, mengantar Rita yang ternyata tak bisa tidur malam itu. Mbah Putri, Mbah Putri, dan Mbah Putri. Itu saja yang terus saja terngiang dalam setiap detik nafasnya. Tentang aroma-aroma itu yang sudah seminggu terakhir ini tercium saat mendekati tengah malam. Apa itu benar-benar Mbah Putri? Tanya Rita dalam hati. Rita kembali menepisnya dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi. Dan beberapa saat kemudian, Rita yang harusnya sudah mulai mengantuk tentu kini terpaksa kembali membuka matanya setelah mendengar suara itu. Rita sampai setengah terduduk mencermati suara itu. Suara yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah itu. Sejenak dia berpikir dan ia kini mulai sadar kalau suara itu adalah suara dari kursi goyang Mbah Putri yang terletak di ruang tamu. Suara kerikitan kayu jati itu terdengar menggema, memecah keheningan malam itu. Apa itu Mbah Putri? Batin Rita yang kini menjadi bergidik karena suara yang tak kunjung hilang. Gak mungkin, Mbah Putri sudah berada di surga sekarang, ungkap Rita untuk menyembunyikan ketakutannya itu. Namun, tampaknya rasa penasarannya mulai mengubur ketakutan Rita, hingga dia pun mulai beranjak untuk memeriksanya lebih dekat.
Rita mulai berjalan mendekati pintu kamarnya, menempelkan satu telinganya di pintu. Dahinya mengerit, mencermati suara itu yang nyatanya masih ada. Suara itu kini tentu terdengar semakin jelas. Setelah beberapa saat mengamati entah apa yang Rita pikirkan, dia justru kini mulai membuka pintu kamarnya. Dengan pelan dia berjalan mengikuti suara itu. Dan tak bisa dibantah lagi, suara itu memang berasal dari ruang tamu. Rita berjalan hingga mendekati ruangan itu. Ia tertegun, melihat dari kejauhan, melihat kursi itu bergoyang, lengkap dengan siluet seseorang yang tengah duduk di atasnya. Suasana memang tak begitu terang, tapi cahaya lampu teras yang sedikit masuk ke ruang tamu membuat kursi itu tetap terlihat di pandangan Rita. Entah apa yang Rita rasakan saat itu, yang jelas tubuhnya seperti setengah dirasuki. Perlahan Rita mulai berlanjak tak sesuai dengan kehendaknya, mendekati kursi goyang itu. Kesadaran masih berlaku, namun hanya untuk penglihatan dan kepalanya saja, karena Rita merasa seperti bisa mengendalikan kakinya untuk tak berjalan ke arahnya. Ampun Bauti, ampun. Rita sampun ikhlas mbah, ucap Rita dengan terbata dan kini mulai menangis. Namun tetap saja kakinya terus saja memaksa Rita untuk mendekati kursi goyang itu. Hingga akhirnya dalam jarak 1 atau 2 meter, langkahnya pun terhenti tepat di belakang kursi itu. Dan mau tak mau, Rita kini harus melihat apa yang ada di depannya. Kursi pun berhenti bergoyang, dengan sosok berambut putih terurai yang kini mulai menoleh perlahan ke arah Rita. Dan setelah separuh kepalanya menoleh, "Ah, Bauti!" teriak Rita yang kini mulai roboh terhuyung ke lantai. Rita merangkak mundur seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang mirip Mbak Putri itu pun kini berdiri dan menghadap ke arahnya, yang tampak amat sangat ketakutan. Sosok itu melambaikan tangannya dan berkata, "Rene nduk, Rene, tak ceritani." Jelas itu adalah suara Mbak Putri, tapi Rita yang sudah tak kuat akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Kehadiran sosok yang menyerupai Mbak Putri itu tentu menyeratkan sesuatu. Bisa jadi membawa pesan, mengingat beliau sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mengapa tiba-tiba saja kini makhluk yang mirip Mbak Putri itu datang menemui Rita? Subuh hari, Rita yang tergeletak di lantai dibangunkan oleh suara tawa dari Om Darwis, pamannya yang mengalami sedikit gangguan mental. Di atas kursi rodanya, Om Darwis menertawakan Rita yang tertidur di lantai hingga ia pun terbangun oleh itu. Rita pun berdiri dengan muka kesal, dan Om Darwis terdiam, menengadahkan kedua tangannya dengan isyarat berdoa, seakan menyuruh Rita untuk banyak-banyak berdoa. Om Darwis ini memang sulit berbicara, entah apa yang dialami di masa lalu. Hanya Mbak Putri mungkin yang tahu. Rita memegang stang kursi roda Om Darwis dan mendorongnya kembali ke kamarnya perlahan. Dilihat dari sini, sepertinya Rita sudah terbiasa menghadapi keadaan pamannya ini. Satu-satunya orang yang menjadi temannya sekarang, menghuni rumah besar milik Mbak Putri ini. Setelah itu, Rita pun berjalan ke dapur, memasak air dan menjalankan sholat subuh. Dan di dalam sholatnya, Rita kembali mencium aroma itu, aroma kain jarik milik Mbak Putri. Melintas, menusuk hidungnya sekejap dan menghilang. Rita buru-buru menyelesaikan sholatnya dan berlari menuju kamarnya. Kembali terlintas di pikirannya tentang kejadian semalam. Walau dia masih agak ragu dan bingung apakah itu nyata atau mimpi. Mentari pun menjelang. Setelah mengurus Om Darwis, Rita pergi menuju tempat kerjanya, yaitu di sebuah penggilingan padi peninggalan Mbah Putri. Memang inilah warisan darinya, sebagai bekal hidup Rita untuk merawat Om Darwis dan meniti masa depannya. Rita yang duduk di balik meja tampak lesu. Pikirannya masih saja tentang kejadian semalam. "Pak Karwo," salah satu pegawai di tempat itu menyapa Rita. "Kok pagi sekali sih mbak?" ucap Pak Karwo bertanya kepada Rita yang hari ini datangnya lebih awal. Rita
Rita pun menjawab dengan jawaban yang sepertinya agak tidak nyambung. Pak Dekarwo, menurut panjenengan, apakah Mbah Putri tidak setuju ya kalau aku kerja kantoran? Ucap Rita. Loh, maksudnya gimana Mbak Rita? Jawab Pak Dekarwo keheranan. Gini loh Pak De, jadi 3 hari lagi kan aku mau tes. Aku mau sekolah perawat. Aku bosen Pak De, 2 tahun ini nganggur. Jadi untuk menghadapi tes itu aku kan harus belajar. Tapi setiap aku belajar, entah itu cuma perasaanku aja, tapi aku selalu ngerasa mencium bau jari Mbah Putri Pak De. Udah semingguan ini, dari sebelum aku daftar sampai aku mau lolos ini. Dan ungkap Rita menerangkan kejanggalan itu. Gini loh Mbak, mengizinkan atau tidak mengizinkan itu kan gak ngaruh toh. Wong ya nun sewu loh, Mbak Putri kan juga sudah meninggal. Tinggal ngikuti saja apa yang maunya Mbak Rita, gitu, kata Pak Dekarwo dengan serius. Rita pun tak menjawab, cuma mengangguk saja. Tapi ini ada tapinya loh ya. Kalau saran saya, ngapain sampai kerja di luar? Wong sudah diwarisi selepen sebesar ini, sawah juga banyak, tanah di mana-mana. Sampai itu nggak bakal hidup susah Mbak, misalkan nggak kerja sekalipun. Wong nun sewu lho Mbak G, bandane swargi Bu Sundari, boten habis tekan jenengan tuwo, kata Pak Dekarwo lagi. Sudah Mbak, gak usah aneh-aneh, ikuti saja apa yang sudah didawuhkan sama Mbak Putri, tutur Pak Dekarwo mengakhiri pembicaraan itu. Rita pun terdiam meresapi perkataan dari orang kepercayaan neneknya itu, yang sepertinya ada benarnya juga. Rita pun kembali melakukan aktivitasnya di hari itu, hingga tak terasa sore pun menjelang. Ia pun pulang, dan sesampainya di rumah, seperti biasa, Mbok Sumini yang merupakan perawatnya Om Darwis sudah menunggu di ruang tamu, bersama Om Darwis yang sudah tampak rapi. Hari ini memang akhir pekan, Rita pun segera merogoh uang dalam tasnya untuk diberikan kepada Mbok Sumini, sebagai upah yang memang sudah diberikan seminggu sekali. Ini Mbok, makasih nggih, ucap Rita kepada Mbok Sumini. Dan tak selang beberapa lama Mbok Sumini pun pamit pulang. Dengan perlahan Rita pun mendorong kursi roda pamannya itu menuju ruang TV. Karena seperti biasa di jam-jam segini memang Om Darwis sangat suka menonton TV. Singkat cerita, setelah mandi, sholat dan lain sebagainya, Rita kembali memeriksa pamannya di ruang TV. Dan di situ tampak sang paman sudah tertidur di atas kursi rodanya. Pemandangan ini memang cukup umum karena Om Darwis akan selalu tidur awal setelah tadi sore meminum obatnya. Dengan hati-hati Rita membawa pamannya itu menuju kamarnya, menggotongnya dengan susah payah berpindah ke tempat tidurnya. Sepertinya aku udah mulai terbiasa kayak gini, batinnya seraya mengambil ember berisi urin pamannya itu dan membuangnya di belakang rumah. Setelah sholat maghrib, Rita tampak duduk di kamarnya, membaca majalah-majalah remaja yang sebenarnya sudah dia baca. Hingga jam berganti dan rasa lelahnya pun memaksanya untuk tertidur. Dalam tidurnya, Rita bermimpi kembali ke masa lalunya, saat dia masih SD. Mbak Putri tentu masih sehat. Rita yang pulang dari sekolahnya dijemput oleh Mbak Kakung menggunakan motor. Rita segera turun dan berlari menghampiri Mbak Putri yang sedang menyisir rambut Om Darwis di ruang tengah. Dengan riang, Rita memperlihatkan kertas gambar yang dia pegang. Rita mencoba pamer hasil gambarnya kepada Mbak Putri. Tampak Mbak Putri tersenyum senang melihat Rita dan Mbak Putri pun berkata, "Jangan lupa sholat, Yundo." Bersamaan dengan kata itu, Rita pun terbangun dari mimpinya dan yang indah itu, jantungnya mendadak berdebar. "Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat," kata dalam mimpinya. Terus terngiang dan seketika Rita pun sadar kalau memang dia belum sholat isya. Tanpa berpikir macam-macam, segera dia mengambil wudhu dan sholat isya dengan sedikit tergesa. Dan selesailah Rita seraya melepas mukenanya, matanya tertuju ke arah jam dinding di kamarnya, yang ternyata menunjukkan pukul 2 dini hari.
Rita menarik selimutnya dan mencoba untuk tertidur lagi. Tapi, belum sempat matanya terpejam, suara itu muncul lagi. Iya, suara kerigitan dari kursi goyang di ruang tamu. Terdengar jauh, namun cukup menggema di telinga Rita. Rita sempat terhentak dan duduk di ranjangnya. Namun, setelah mencermati dan yakin memang suara itu benar-benar ada, Rita yang takut pun kembali merenggok di atas kasurnya dan bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya bergemetar ketakutan. Mulutnya terus saja mengucap doa. Pikirannya berkata itu adalah Mbah Putri. Namun agamanya tak membenarkan itu. Itu bukan Mbah Uti. Itu bukan Mbah Uti. Astagfirullahaladzim. Jeritnya dalam hati. Hingga mungkin selang beberapa menit kemudian, suara keritan kayu tua itu tak terdengar lagi. Dari balik selimutnya ketakutan Rita mungkin sedikit berkurang. Dengan sedikit ragu dia pun mencoba untuk membuka selimutnya perlahan. Namun, betapa terkejutnya Rita. Belum saja dia sempat membuka selimutnya. Tiba-tiba, seperti ada yang menarik selimutnya. Sontak Rita yang kaget langsung berteriak, bersamaan dengan selimutnya yang kini tertarik hingga jatuh ke lantai. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ada sosok yang kini sudah duduk di pinggir ranjangnya. Dan bisa dipastikan, mungkin sosok itulah yang menarik selimutnya. Iya, sosok itu menyerupai Mbah Putri, yang kini terdengar menangis. Rita hanya bisa gemetar terpaku. Lidahnya mendadak keluh, bahkan untuk sekedar berdoa saja dia tidak bisa. Begitu juga matanya seperti tak bisa berpaling dan terpaksa memandangi sosok mirip Mbah Putri yang kini menangis di hadapannya. Tangisannya terisak seperti layaknya orang yang sangat bersedih. Sementara Rita yang terpaksa mendengar dan melihat itu mulai menata nafasnya, mengucap doa dalam hatinya, hingga sosok yang menyerupai Mbah Putri itu berhenti menangis. Sosok itu kini tampak memangku kedua tangannya dan menepuk-nepuk pahanya. Mata Rita seketika tertuju kepada kain jarik yang sosok itu pakai. Seketika Rita menangis karena ia mengenali motif dari kain jarik itu. Iya, jarik Mbah Putri. Aromanya kini menyerbak ke seluruh ruangan. Kalau bisa digambarkan, aromanya lebih menyerupai daun sirih yang kering. Tangis Rita pun tak lagi tertahan. Pripun Mbah Putri? Pripun? Ucap Rita dengan terbata. Dan sosok yang mirip Mbah Putri yang sedari tadi menundukkannya pun kini menoleh ke arah Rita. Wajahnya gelap tak jelas. Hanya matanya saja yang tampak mengeluarkan cahaya. Seketika Rita menutup wajahnya. Ampun Mbah Putri. Ampun Mbah Putri. Kata Rita ketakutan. Rita langsung melompat dan merengkuh di kasurnya, seraya masih menutupi wajahnya. Dia tentu menangis, namun dalam tangisnya itu, dia juga mendengar sesuatu yang bergerak. Rita semakin merengkuh, tak berani lagi melihat. Dan suara itu pun terdengar semakin mendekat, dan bersamaan dengan itu, selimut pun perlahan mulai merambat dari kaki hingga pangkal leher Rita. Ada yang menyelimutinya. Rita hanya bisa merenggok dengan tangisannya semakin tak tertahan. Dan sesuatu pun mulai Rita rasakan, seperti ada suatu beban yang kini ikut merebah di sampingnya. Suara keritan ranjang itu terdengar jelas, bersamaan dengan tubuhnya yang kini mulai memeluk Rita dari belakang di balik selimutnya. Pelukan itu sangat dingin, tak hangat selayaknya pelukan pada umumnya. Sentuhan tangan yang Rita rasakan mengelus-ngelus lengannya. Begitu dinginnya tangan itu seperti menembus selimut Rita yang ketakutan. Tentu tak bisa tergambarkan. Namun anehnya, entah mengapa perlahan Rita mulai merasakan kantuk yang tak tertahankan seiring dengan elusan tangan yang dingin itu. Rita pun tertidur, tak sadar bagaimana caranya matanya bisa terpejam begitu saja setelah melalui ketakutannya itu. Dan dia pun terbangun di tempat yang berbeda.
Dia berjalan ke pematang sawah bersama dengan Mbah Putri, sepertinya Rita bermimpi. Keduanya saling bergandengan tangan, dan mereka pun berhenti di depan seorang lelaki yang tengah duduk di sebuah gubuk. Di sini Mbah Putri pun berkata, "Duk, putuku, sing paling ayu dewe, kae bapakmu. Sesuk nek rapi, kowe kudu golek bapakmu ya, Nduk. Mbah Putri njaluk ngapura nek selama iki misahke kowe karo bapakmu, Nduk," kata Mbah Putri. Selama itu Mbah Putri pun menunjukkan jarinya ke arah lain, ke arah seorang wanita yang sangat mirip dengan Rita. Seseorang itu tampak tersenyum melambaikan tangannya, dan Mbah Putri pun kembali berkata, "Nek sing ayu kae ibumu. Angin kowe rasa goleki kae ra tau lunga saka atimu, Nduk," ucap Mbah Putri sambil menepuk dada Rita. Rita hanya bisa menangis di dalam mimpi itu. Namun seketika matanya tertuju pada lelaki di depannya, yang kata Mbah Putri itu adalah ayahnya. Rita berjalan mendekati lelaki itu. Semakin dekat dan semakin dekat. Dia cermati wajahnya yang tampak sangat asing. Dan Rita pun sadar bahwa lelaki itu adalah pamannya, yaitu Om Darwis. "Hah? Om Darwis?" ucapnya seraya menoleh ke arah Mbah Putri. Mbah Putri pun hanya bisa tersenyum, mengangguk sambil meneteskan air mata. "Iya, Nduk. Darwis kue bapakmu," kata Mbah Putri. Mimpi itu pun berakhir. Rita terbangun di pagi hari dengan keringatnya yang bercucuran. Ingatan tentang mimpi itu tentu masih hangat. Bergegas dia berlari menuju kamar Om Darwis yang sudah tampak duduk di atas ranjangnya, menunggu Rita menggendongnya ke kursi roda seperti biasanya. "Bapak," ucap Rita dengan lirih. Dia jelas ingat wajah ayah dalam mimpi itu adalah Om Darwis. Tapi dia yang belum yakin, kini menggendong saja Om Darwis menuju kursi rodanya. Seraya terus mengamati dengan penuh keheranan. Rita tentu gusar dan penasaran. Setelah membuat bubur sumsum dan memberikannya pada Om Darwis, Rita segera keluar di ruangannya, menuju tempat penggilingan padi. Pak Dekarwo, orang pertama yang dia konfrontasi perihal mimpinya dan pertemuannya dengan jin yang menyerupai Mbah Putri. Pak Dekarwo tampak gelagapan, mencoba berkelit, namun Pak De tak membantahnya dan juga tak mengiyakannya. Dengan jawaban yang ambigu ini, Rita tentu semakin yakin dengan perkiraannya itu, bahwa ini bukanlah sekedar mimpi. "Ayo Mbak, kita ketemu Mbok Sumini aja," ucap Pak Dekarwo yang tampak sudah tak bisa menyembunyikan sesuatu lagi. Dan benar saja, sesampainya di tempat Mbok Sumini, tak butuh banyak kata, dengan satu pertanyaan saja, Mbok Sumini langsung bersujud, menangis dan membenarkan itu. Membenarkan bahwa Darwis adalah ayah kandung Rita. Bu Sundari itu hanya takut kalau Mbak Rita malu punya ayah seperti itu, Mbak, kata Mbok Sumini sambil menangis. Begitu juga dengan Pak Dekarwo yang kini terus memegang pundak Rita dan terus-menerus minta maaf, seraya memberi pengertian kepada Rita tentang keputusan Pak Putri untuk menyembunyikan semua ini. Dan di sini Pak Dekarwo dan Mbok Sumini pun mulai bercerita dari awal. Ibu Sundari atau Mbah Putri dan Pak Norto Agung atau Mbah Kakung terbilang sebagai pasangan yang telat menikah. Mereka menikah di usia yang sudah cukup tua. Itu alasan mengapa mereka hanya mempunyai satu anak, yaitu Om Darwis. Tak seperti keluarga zaman dulu pada umumnya yang selalu punya banyak anak. Darwis tentu adalah bintang dari Mbah Putri dan Mbah Kakung. Dimanja apapun dituruti, namun di sisi lain, rasa sayang mereka justru mengekang Darwis, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang mudah berkecil hati dan sangat manja. Bahkan di masa Darwis SMA, Pak Dekarwo dan Mbok Sumini yang memang sudah dari dulu bekerja ikut Mbah Putri, gak akan heran ketika melihat Darwis yang sedang tantrum karena tak sabar meminta sesuatu yang sebenarnya tak begitu penting. Namun semua itu berubah ketika setelah lulus SMA. Darwis bertemu Sartika atau Ibu Rita. Setelah menjalani hubungan selama beberapa bulan, mereka pun menikah.
tepatnya di tahun 1974. Mbok Sumini dan Pak Dekarwo sangat ingat betapa megahnya pernikahan itu. Pokoknya seluruh kampung dibuat senang dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Darwis dan Sartika tumbuh sebagai keluarga pada umumnya. Begitu juga dengan Rita kecil. Walaupun mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua Darwis atau Mbah Kong dan Mbah Putri. Pandangan semua orang tentu akan optimis dengan keluarga ini. Darwis yang langsung mengelola 3 penggilingan padi pemberian orang tuanya tentu tak akan kesusahan menghidupi keluarga kecilnya itu. Tapi semua itu berubah gelap, kelam dan menyedihkan di tahun 1977. Waktu itu Darwis, Sartika, Rita kecil dan orang tua beserta keluarga Sartika yang tengah melakukan perjalanan menggunakan bus mengalami kecelakaan. Diduga bus mengalami remblong, menabrak pohon dan jatuh terperosok masuk ke jurang. Sekitar 20 orang korban meninggal termasuk Sartika, ayah dan ibunya, dan 2 saudara perempuannya. Tapi dalam kecelakaan itu, Rita yang saat itu masih berusia 2 tahun yang tengah tertidur di pangkuan Darwis selamat tanpa ada luka sedikit pun. Ajaib memang, begitu juga dengan sang ayah, walau dia harus mengalami luka yang cukup serius di kepala dan kedua kakinya. Dan dari sinilah sandiwara itu dimulai. Darwis mengalami cacat permanen ketika dari kecelakaan itu. Kedua kakinya mati rasa. Begitu juga dengan tekanan ketika dia mengetahui istrinya yang tak selamat. Hingga pada suatu hari, Darwis mulai kehilangan ingatannya tentang kehidupannya di masa lalu. Gangguan pada otaknya akibat dari kecelakaan itu juga membuatnya sulit berbicara. Dalam istilah Jawa namanya pelo. Sementara itu, Rita terus bertumbuh besar, dirawat oleh Mbah Putri dengan telaten. Seiring Rita yang mulai mengerti dunia, Mbah Putri tak menutupi perihal ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan, tapi tidak keberadaan ayahnya. Mbah Putri selalu mengatakan kalau ayah Rita pergi setelah ibunya meninggal. Bahkan itu kadang dikatakan di depan Darwis yang sudah terduduk linglung tak bereaksi. Pak Nurto Agung atau Mbah Kakung sebenarnya sudah menentang itu dan menyuruh Mbah Putri untuk mengatakan saja yang sebenarnya. Namun entah apa yang Mbah Putri ugemi atau yakini, Mbah Putri selalu kekeh dalam setiap perdebatan dengan Mbah Kakung untuk melanjutkan sandiwara ini yang ia yakini akan ada waktu untuk Rita mengetahuinya. Dengan dalih pengembangan mental dan pertumbuhan Rita, Mbah Putri tak segan-segan melabrak orang yang ia curigai akan membeberkan masalah rahasia ini. Hingga orang-orang sekitar pun akhirnya mengikuti alur sandiwara ini, termasuk Mbah Kakung, Pak Dekarwo, dan Mbok Sumini, yang selalu memperkenalkan Om Darwis adalah paman Rita. Tapi seperti kata Mbah Putri, mungkin sekaranglah waktunya. Waktunya Rita untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Om Darwis adalah ayah kandung Rita. Pembicaraan di rumah Mbok Sumini pun berlangsung sangat emosional dan ditutup dengan berdirinya Rita yang mengajak Pak Dekarwo dan Mbok Sumini untuk pulang ke rumah Mbah Putri. Sesampainya di sana, Rita langsung berlari masuk mencari Om Darwis yang ia ketahui sekarang adalah ayahnya. "Bapak!" teriak Rita. Dengan tangis yang tak terkendali, Rita memeluk ayahnya itu. "Maafkan aku ya, Pak. Rita nggak tahu, Pak," ucap Rita seraya memeluk ayahnya yang tampak tanpa ekspresi itu. Pandangannya kosong dan mengarah ke tembok. Sementara itu, Mbok Sumini dan Pak Dekarwo hanya bisa memandangi pertemuan itu. Haru antara ayah dan anaknya itu. Apa yang dirasakan Rita saat itu tentu tak bisa digambarkan dalam tulisan ini. Rasa haru, sedih, lega, jengkel, dan bahagia bercampur menjadi satu. Ekspresi yang terlihat hanyalah tangisan. Tak ada lagi selain itu. Dan di tengah suasana haru biru itu, semerbak jari Mbah Putri kembali tercium. Tak hanya Rita, Pak Dekarwo dan Mbok Sumini juga menciumnya. Rita yang menyadari itu seketika menghentikan tangisnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, memandang langit-langit dan berkata, "Matur nuwun, Mbah." Dan cerita pun berakhir.
Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah ceritanya horor atau B aja? Cukup sekian cerita dariku di awal tahun ini. Kalau ada kritik dan saran buat aku, kalian bisa tulis di kolom komentar, pasti aku baca. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat aku butuhkan untuk menjadikan kontenku lebih menarik lagi dan layak untuk disajikan. Sampai ketemu di cerita horor lainnya, kopiku udah mulai dingin. Bikin kopi lagi kayaknya. Oke, bye!